Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Berjumpa lagi dengan saya Sam Koi. Semoga bosku dalam keadaan sehat walafiat dan tidak terkurang satu apapun. Amin. Oke bosku, sebelum ke video, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Oke bosku, untuk video kali ini kita akan ilustrasi cara pembuatan kolam koi yang idealis dengan tatanan drainase yang bagus dan tidak memerlukan tenaga yang ekstra dalam perawatannya, baik dalam perawatan tanknya itu sendiri, perawatan chambernya itu sendiri, dengan cara drainase yang benar atau sirkulasi yang benar, bosku. Di sini ada 3 bagian, bosku. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi bagian tank, bagian filter, dan bagian output backwash, bosku. Oke bosku, kita akan ke bagian tank terlebih dahulu. Kenapa sih kolam koi itu harus ada lubangnya di tengah? Alasannya sebenarnya sederhana, bosku. Karena sebagai tempat pertama masuknya kotoran ke chamber. Sedangkan kenapa harus jumlahnya itu berbeda-beda? Bosku, logikanya untuk jumlah lubang di dalam tank itu tergantung dari luas kolam tank itu sendiri. Maksudnya begini, bosku. Semakin luas kolam itu, maka diperlukan semakin banyak lubangnya. Jika tidak banyak, maka kemungkinan besar harus agak besar lubangnya itu. Kenapa seperti itu? Karena nanti lubang itu adalah tempat atau pintu masuknya pertama dari kotoran menuju ke media filter, bosku. Semakin bagus nanti tatanan lubang itu, maka semakin bagus pula masuknya amonia ke chamber. Itu logikanya, bosku. Sedangkan untuk proses kotoran yang ada di atas, kita menggunakan skimmer, bosku. Skimmer itu kenapa posisinya ada di chamber nomor 2? Karena nanti lebih cepat atau lebih besar arusnya masuk, bosku. Ada di chamber nomor 2. Sedangkan untuk masuknya air dari tank ke chamber pertama adalah seperti ini, bosku. Warna hijau ini adalah sama dengan warna yang ada di tank. Jadi 2 pipa ini adalah pintu masuk dari lubang yang ada di tank, bosku. Sedangkan yang warna putih ini yang ada di dinding ini adalah pintu kedua masuknya air dari chamber pertama ke chamber kedua. Sama, yang lubang di sini pun juga sama sebagai pintu masuknya air dari chamber kedua ke chamber ketiga. Begitu seterusnya, bosku. Sedangkan yang warna biru ini adalah backwash, bosku. Backwash di sini posisinya harus ada di tengah dan sifatnya adalah cekung, bosku. Kenapa begitu? Karena nantinya ketika kita cabut ini paralon yang dari tank ke chamber pertama, gunanya agar nanti ketika kita nguras bisa bersih secara maksimal. Itu, bosku. Sedangkan fungsi dari backwash itu sendiri adalah untuk kita memilah dan memilih chamber mana yang harus kita kuras. Sedangkan di tank tidak ada. Iya, di tank memang tidak ada karena sudah dipindah ke chamber pertama, bosku. Untuk menjaga estetika atau nilai keindahan dari kolam itu sendiri, bosku. Bagaimana cara penanaman pipanya untuk backwash per chamber ini, dan larinya ke mana? Larinya ke sini. Sedangkan penanamannya adalah seperti ini, bosku. Chamber pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan untuk lubang di sana di tank itu ada 3, ya. Satunya kita akan menggunakan T. Jadi satunya kita seperti biasa, bosku. Jadi tatanannya dari di bawah lantai seperti ini, bosku. Oke, kita langsung ke
fokus ke backwashnya. Guna dari backwash ini adalah untuk memilah dan memilih bagian mana dulu yang harus kita bersihkan. Jika chamber pertama dulu, kita cukup tarik backwash, selang backwash. Sebenarnya di sini tidak butuh selang yang tinggi seperti ini, cukup lubangnya saja seperti di tank itu, tapi posisinya lebih cekung, guna untuk kotoran yang ada di chamber 1 terkuras bersih. Kita tinggal tarik yang di backwash induknya. Kita tinggal tarik selang sesuai dengan urutan backwash yang ingin kita kuras. Sedangkan paralon ini adalah sebenarnya tidak ada paralon di sini, hanya sebuah lubang untuk keluarnya kotoran yang ada di setiap chamber yang sudah kita beri backwash itu sendiri. Toh jika pun diberikan sebuah paralon itu tidak ada masalah, bisa diisikan pula juga bisa. Itu tergantung dari niatannya bosku sendiri-sendiri, karena nanti dari chamber 5 chamber ini dan backwash ini akan tertutup dengan rapi. Jadi untuk diisi ikan pun juga tidak akan bisa lah, karena tidak ada matahari yang masuk sama sekali. Dan minimalnya O2 yang ada. Oke bosku, mungkin cukup sekian video kali ini dengan penjelasan yang sederhana. Semoga bosku bisa memahami, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari bosku guna untuk memperbaiki kualitas video kami selanjutnya. Oke bosku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.